Yang siap katakan amin. Oke, siap. Oke. Nah, tema firman Tuhan selama 2 bulan ini, gereja kita kasih tema tentang discipleship atau pemuridan. Khususnya bulan Juli ini bicara tentang attitude atau bicara tentang sikap hati. Nah, saya akan buka pertama ayatnya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah firman Tuhan mengenai amanat agung. Saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus buat kita semua, bahwa pergi ke semua bangsa, jadikan mereka murid. Kemudian baptislah mereka dan dibilang ajarkanlah mereka untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan. Dan aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Jadi istilahnya begini, Yesus datang untuk menyelamatkan kita, bukan hanya untuk kita menjadi hanya orang Kristen saja. Betul? Yesus datang, minggu lalu Pastor Arif bilang bahwa sangat bagus banget. Kalau nggak ada pemuridan, nggak akan ada perubahan kehidupan. Yesus datang bukan cuma kita sebagai orang Kristen aja mengikut Yesus doang. Tapi Yesus datang menyelamatkan kita supaya kita menjadi muridnya. Jadikanlah semua bangsa murid. Setuju? Dan boleh bilang saya murid. Katakan sebelahnya, kamu murid. Iya, kita adalah murid Kristus. Kita semua adalah murid Kristus. Bahkan minggu lalu kita diperlihatkan sebuah video di Tanzania ya. Di mana orang-orang di Tanzania, mereka semua itu Kristen. Tapi satu hal, mereka juga perlu diajar. Menjadi murid, diajar untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan, kata firman Tuhan. Sehingga hidup mereka akan berubah. Hidup mereka akan terus maju dan bukannya mundur. Mereka akan jadi kepala, bukannya ekor. Itu waktu kita menjadi murid, sehingga kita diutus untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Pemuridan yang efektif adalah adanya terdapat satu, yang pertama pengajaran. Yang kedua adalah praktek atau melakukan. Ya, tadi firman Tuhan bilang ajarlah, bukan stop sampai diajar. Untuk melakukan. Pemuridan yang efektif adalah waktu diajarkan dan dilakukan, dicontohkan, diteladani. Itu baru. Kalau kita suruh anak kita berdoa, kita contohkan untuk berdoa. Don't only ask your children to pray, but show them how you pray. Jangan cuma suruh anak, ayo doa. Bagus gak? Bagus. Tapi lebih bagus. Ayo doa. Lihat bagaimana papa berdoa. Tunjukkan. Jangan cuma bilang, ayo baca firman Tuhan. Bagus gak? Bagus. Tapi bilang sama anak, ayo baca firman Tuhan. Papa ajarin, begini cara baca firman Tuhan. Anak, ayo lakukan firman Tuhan. Gak capek di situ. Tapi kita bilang, kita lakukan firman Tuhan. Papa tunjukkan caranya melakukan firman Tuhan seperti apa. Caranya mengampuni itu kayak gimana. Caranya mengasihi sesama itu kayak gimana. Itu namanya pemuridan. Diajarkan, diteladani, dikasih contoh, dipraktekkan. Itulah pemuridan. Nah, judul firman Tuhan kali ini, judulnya adalah mau punya sikap hati, mau belajar dan diajar. Dan subnya adalah fill me up with your spirit and word. Mau belajar dan diajar. Lanjut ya. Seorang murid harus memiliki sikap atau attitude yang mau belajar dan diajar. Punya kerendahan hati. Untuk melakukan perintah yang tadi dibilang, yang diperintahkanku lakukanlah. Katakan, saya mau belajar dan diajar. Sekali lagi, saya mau belajar dan diajar. Amin. Bethlehemers adalah orang-orang yang mau belajar dan diajar.
Kenapa kita perlu belajar? Kenapa kita perlu diajar? Sebuah quote mengatakan demikian. When you stop learning, you stop growing. Ketika kamu berhenti belajar, kamu berhenti bertumbuh. Bahkan ekstrimnya Albert Einstein bilang gini, once you stop learning, you start dying. Sekali kamu tidak belajar, kamu sedang memulai sesuatu jalan menuju kematian. Kritis, masa kritis dying. Udah mau mati gitu istilahnya. Jadi kalau kita nggak belajar, maka dibilang kita nggak akan bertumbuh. Bahkan kalau kita nggak belajar, dibilang kita sedang mulai kehidupan kita untuk ke arah kematian. Apa yang terjadi waktu kita berhenti belajar? Yang pertama, akan menghentikan pertumbuhan dalam semua aspek kehidupan. Pribadi, keluarga, sekolah, pelayanan, pekerjaan. Kehidupan kita akan jadi stagnan terus. Begitu aja karena nggak pernah mau belajar. Yang kedua, waktu kita berhenti belajar, ada ketidakmampuan untuk melanjutkan perubahan kehidupan. Hidup kita nggak akan pernah berubah kalau kita nggak pernah mau belajar. Karena orang hidup, makhluk hidup itu selalu berubah. Harus belajar untuk berubah. Kalau kita berhenti belajar, berarti kita nggak punya kemampuan untuk melanjutkan perubahan kehidupan. Yang dibilang bahwa gini, tanpa pemuridan, hidupmu akan sama-sama terus. Tanpa kamu belajar, hidupmu akan di situ terus. Nggak ada perubahan kehidupan. Dan yang ketiga, nggak akan pernah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan itu bicara bukan hanya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Itu betul, tapi masa depan itu bicara 5 menit yang akan datang, 10 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, itu adalah masa depan. Dan Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi bagaimana dalam perjalanan hidup kita akan mengalami yang namanya masa depan yang penuh harapan itu saya terima. Yang penuh damai sejahtera itu kita terima. Itu seperti sebuah perjalanan. Makanya kalau kita berhenti belajar, maka kita nggak akan pernah mendapatkan yang terbaik. Sering dengar kata, the best is yet to come. Yang terbaik itu ada di depan kita. Istilahnya, ada selalu yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus terus belajar untuk mengalami yang terbaik dari Tuhan. Dan yang 4, kalau kita berhenti belajar, kita akan ketinggalan. Kehidupan kekristenan itu bicara tentang seperti sebuah perjalanan. Life is a journey. Buka Matius 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Lihat, kalau kita nggak mau belajar, kita akan ketinggalan. Kehidupan kekristenan itu seperti sebuah perjalanan. Life is a journey. Saya sering sampaikan ini di live group. Jangan sombong untuk orang yang sudah kenal Tuhan puluhan tahun. It's good, tapi betul bagus kalau dari kecil udah dengar Tuhan, tapi harus terus berjalan. Kalau dipakai angka, misalnya contohnya, kok saya baru terima Yesus minggu lalu. Pengenalan akan Tuhannya boleh dibilang sepertinya mulai dari titik yang namanya 0. Kehidupan kekristenan, pengenalan akan Tuhan itu seperti sebuah perjalanan. Semakin kenal. 1, dia berjalan semakin kenal. 2, dia berjalan semakin kenal Tuhan. Waktu dia dengan firman, waktu dia berdoa, dia menyembah, dia lakukan firman. Dia maju ke 4, ke 5. Mungkin ada orang Kristen yang sudah cukup lama, saya udah 20 tahun misalnya. Dia mungkin ada posisinya ada di 20. Tapi waktu dia berhenti belajar untuk tidak mau lagi mengenal Tuhan, ngerasa bahwa udah cukup. Kayaknya udah seperti inilah, udah cukup lah. Dia 20, dia akan stuck di sini. Maka yang tadi 0, kalau dia terus belajar, satu waktu dia akan sampai di titik 20 yang sama. Kemudian dia akan terus belajar 21, 22, 23, 24, terus 100, 1000. Sedangkan yang 20 yang merasa udah
cukup, nggak mau belajar lagi, dia akan stuck di sini. Karena Tuhan itu terus berkembang. Istilahnya pengenalan akan Tuhan. Saya sempat belajar, Tuhan tuh seberapa sih? Tuhan tuh luar biasa. Kalau dia masuk dalam pemikiran kita, berarti dia bukan Tuhan. Maksudnya gini, kalau kita lagi mengenal Tuhan di angka 100, kita akan sadari bahwa Allah itu 1000. Kita belajar lagi, waktu di titik 1000, kita akan tahu bahwa Allah itu luar biasa, 10.000 dan terus. Karena dia tidak terselami oleh pikiran kita, kita harus terus maju. Oleh karena itu kita harus terus belajar. Sekali lagi di Matius tadi bilang bahwa, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Memang Yesus berkata pada waktu itu adalah konteksnya tentang keselamatan. Dulu sungguh-sungguh dengan Tuhan, sekarang udah enggak lagi. Seringkali dulu terima Yesus kita ngebu-gebu. Kita cinta mula-mula sama Tuhan. Tapi setelah ikut Yesus 5 tahun, 10 tahun. Kehidupan kekristenan itu seperti sebuah agamawi aja. Liturgi doang. Hari Minggu saya mesti datang ke gereja. Cukup. Kalau nggak datang nanti tetangga mau bilang apa. Jadi akhirnya pengiringan kita kepada Yesus, pengenalan kita sama Yesus stuck di situ karena kehilangan kasih yang mula-mula. Jangan sampai yang terdahulu akhirnya banyak orang dibilang menjadi yang terbelakang. Ini bicara bahwa kita harus terus maju sehingga kita diubahkan semakin serupa dengan Tuhan dalam kekristenan kita. Dan yang kedua, ayat itu bicara tentang konteks menang dan kalah sebuah pertandingan. Yang menang adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Sekali lagi, yang menang adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Waktu kita memulai dengan sesuatu yang baik, itu bagus. Bukan masalahnya memulai sesuatu yang baik, tapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Apakah kita mengakhiri hidup kita dengan kata well done, selesai dengan baik. Good start harus diakhiri dengan finish well. Diakhiri dengan baik. Itu namanya mental pemenang. Jadi kalau orang yang suka belajar, mau terus belajar, maka dia memiliki mental pemenang. Dia akan terus belajar sampai dia mengakhiri hidupnya. Dia bilang, well done, selesai. Kenapa kita gak mau belajar? Yang pertama, karena males. Anak-anak di sini jangan males. Jangan punya sikap males. Orang yang males tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan Amsal bilang akan mendapatkan kemalangan. Jadi seringkali kita gak mau belajar karena apa? Males. Jangan malas untuk belajar. Tadi kita tahu, kalau kita malas, kita gak belajar, kita sedang start untuk dying. Yang kedua, kenapa kita gak mau belajar? Kadang-kadang capek. Belajar itu, diajar itu capek loh Bapak Ibu. Kita perlu bayar harga dalam kehidupan untuk mengiring Tuhan. Kita perlu belajar, bayar harga. Karena kita tahu bahwa seberapa kita tahu tentang masa depan kita, bagaimana kita bisa memprediksi masa depan kita, bukan tergantung dari seberapa besar mimpi kita, tapi seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan hari ini. Oke? Jadi, hayo bayar harganya untuk terus belajar. Yang ketiga, kenapa kita nggak mau belajar? Sombong, yang tadi dibilang. Karena udah tahu, udah biasa, udah lama, udah senior, ya udah. Atau junior yang gue kan udah lebih tahu. Bisa juga angkatan-angkatan sekarang nggak mau belajar lagi karena rasa gue udah lebih tahu dari papa gue. Gue udah lebih tahu dari atasan karena gue udah belajar lebih banyak hari ini. Ya istilahnya. Sehingga akhirnya mereka stuck juga. Oleh karena itu, mau belajar dan diajar itu bukan hanya untuk generasi di bawah saja. Tapi untuk semua generasi. Mau generasi di atas, mau generasi di bawah. Semua harus mau belajar dan diajar. Setuju? Semua kita harus belajar dan diajar. Bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi saya juga. Bahkan bukan anak cucu-cucu kita. Angkatan papa saya juga harus mau terus belajar. Selama kita hidup, kita harus menjadi pribadi yang mau belajar dan diajar. Contoh ya,
Seringkali kita ajarkan anak kita untuk berterima kasih. Betul? Dan kita ajarkan mereka bagaimana caranya berterima kasih. Setiap kita diberi sesuatu atau kita dibantu, kita katakan terima kasih ya. Itu kan sedang mengajarkan anak untuk melakukan nilai-nilai firman Tuhan. Dan seringkali satu kali saya pernah ajarin anak saya untuk antri. Kalau kita ke pesta pernikahan, ulang tahun gitu. Kan seringkali kita ngantri buat makan ya. Saya bilang, pokoknya kalau sudah mulai makan, kamu harus lihat antrian yang paling di belakang mana, kamu di situ. Dan kamu harus antri, enggak boleh nyelak, enggak boleh nyalip gitu istilahnya. Ikutin. Berapa kali anak saya pulang, dia komplain sama saya. Pak, kenapa? Pak, kenapa? Tadi ada om-om. Aku lagi ngantri siomay. Tiba-tiba dia masuk aja Pak. Kayak gak tahu malu Pak katanya gitu. Bayangin, itu sekali. Kadang-kadang berapa kali dia bilang, Pak tadi ada emak-emak. Jadi istilahnya, saya bukan ini. Saya tidak sekali lagi, saya bilang setiap generasi itu harus mau belajar dan diajar. Kalau anak-anak kita gak diajar, maka mereka akan disebut anak yang kurang ajar. Kalau orang tua yang mungkin dulunya lagi masa mudanya, masa kecilnya juga gak diajar. Tapi sampai sekarang makanya disebut orang tua yang kurang. Enggak maksudnya betul. Kalau gak diajar kan kita jadi kurang pengajarannya. Betul? Jadi tapi di sini saya mau menyampaikan bahwa semua generasi gak ada yang terkecuali. Selama kita hidup generasi yang paling bawah maupun yang paling atas harus menjadi generasi yang mau diajar dan belajar. Semua. Dan sikap yang mau belajar ini untuk semua generasi. Dan pas hari ini kita merayakan Hari Nasional Anak GSJA seluruh Indonesia. Nah, kita buka. Ini pelayanan generasi. Pelayanan generasi. Belajar harus semua generasi. Keluaran 3 ayat 6 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Lihat dari ayat ini. Allah kita menyatakan dirinya sebagai Allah generasi. Allah kita menyatakan dirinya memberi namaku itu yang tadi tuh. Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Namanya turun-temurun. Sebutannya itu yang harus disampaikan bahwa Allah kita adalah Allah generasi. Setiap generasi. Seharusnya setiap generasi akan mengakui bahwa Allahnya adalah Allahku juga. Ini sebetulnya cerita waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, di situ ada semak-semak. Kemudian Tuhan bilang, jangan mendekat. Dia kan kaget, ini siapa? Aku ini adalah Allah ayahmu, dia bilang gitu. Tahu ayahnya Musa siapa? Ayah Musa itu namanya Amran. Mamahnya itu Yokebed, orang Lewi. Jadi Tuhan sedang bilang gini, Musa jangan deket-deket. Siapa? Aku ini Allah Amran tahu, Allah ayahmu. Dan aku ini Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan generasi. Seharusnya buat kita semua, dia juga harus menjadi Tuhan dalam setiap generasi yang ada. Saya kasih contoh yang paling ini ya, saya deh. Saya sudah punya anak. Belum nikah memang, baru lulus. Jadi istilahnya kalau nanti dia punya anak, berarti itu kan cucu saya. Betul? Cucu saya. Seharusnya nanti waktu cucu saya berdoa, cucu saya akan bilang gini, Tuhan engkau adalah Tuhan atas kongcoh Ishak. Engkau adalah Tuhan atas engkong Daniel.
Engkau adalah Tuhan atas Papa Darren. Dan engkau juga adalah Tuhan atas hidupku. Lihat, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah generasi. Seharusnya Tuhan harus terus menjadi Tuhan dalam setiap generasi. Enggak putus, karena dia bilang apa? Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang dari awal dan dari akhir. Allah harus menjadi Allah dalam setiap generasi. Tidak boleh terputus. Minggu lalu, awal bulan, Bapak Andi Iskandar ngajarin tentang attitude, bicara tentang generasi ya. Nama-nama generasi Z waktu itu. Ingat mungkin? Nah, saya coba sedikit aja mengulang. Ini nama-nama generasi nih. Ada nama generasi yang disebutnya istilah seperti builder. Kelahiran 1925 sampai 1945. Baby boomers, kelahiran 1946 sampai 64. Generation X, 65, 79. Generation Y, 80, 94. Gen Z, berapa nih? 1995 sampai 2009. Gen Alpha, 2010 sampai 2024. Bapak Ibu ada di mana? Siapa yang di Gen X? Nggak mau ngaku. Ya udah, siapa yang baby boomers? Nggak ada yang ngaku lagi, semuanya pada saya mah Gen Y, saya mah Gen Z, saya mah Gen Alpha. Mau semuanya muda. Sekali lagi, ini hanya sebuah istilah di mana dikelompokkan setiap individu berdasarkan generasi kelahirannya. Setiap generasi itu memiliki kemampuan, kelebihan, kekurangan, karakter dan cara mengekspresikan dirinya yang berbeda-beda. Punya ciri khasnya masing-masing. Karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor lingkungan, faktor sosial, dan saya menarik, faktor didikan orang tua. Itu sangat mempengaruhi setiap generasi. Mungkin kalau ada penelitian seperti ini dulu, Abraham adalah gen A. Ishak adalah gen B. Yakub adalah gen C. Musa adalah gen D. Daud adalah gen E. Dan seterusnya tuh. Yesus itu gen S mungkin ya. Saya nggak tahu. Pakai istilahnya ada sebuah urutan karena generasi berdasarkan kelahirannya. Setiap generasi memiliki kekuatan dan kelemahan dan kelebihannya. Kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu ini yang penting. Kita tidak boleh merendahkan generasi apapun. Karena setiap generasi Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia. Setuju? Jangan pernah labelin generasi apapun dengan sesuatu yang negatif. Katakan sesuatu yang positif buat generasi. Generasi Z mah generasi stroberi. Apa-apa dipencet letoy apa? Hancur gitu. Cepet hancur. Tergantung. Generasi Z kalau yang dekat firman Tuhan sama Roh Kudus dia akan jadi kuat. Betul nggak? Nggak ada. Jangan pernah atau anak-anak jangan pernah bawa generasi papa yang baby boomers atau generasi X tuh kolot. Nggak bisa diajar begitu aja terus kaku. Nggak mau belajar. Jangan labelin. Pada zamannya mereka adalah generasi yang diperlukan Tuhan untuk menang dalam generasinya. Jadi nggak boleh, tidak boleh merendahkan generasi apapun. Kita harus yakin itu. Dan generasi demi generasi itu nggak boleh putus. 25 tahun yang lalu kira-kira, saya pernah takut. Pernah takut berarti kan kalau 25 sekitar tahun 2000-an kali ya, 2000-an. Kita pernah selalu dengar, siap-siap kita akan masuk namanya era globalisasi. Apa itu globalisasi? Aduh, itu sangat menakutkan dulu kalau kita selalu dibilang, kamu siap-siap karena kamu akan masuk era globalisasi. Globalisasi era keterbukaan. Persaingan begitu ketat, kamu akan susah. Karena dari orang asing dari luar juga akan menyerbu ke Indonesia, itu jadi pesaing kamu. Gimana kamu bisa bersaing dalam pekerjaan? Mereka dari kecil, bayangin ya, orang Inggris ya, dari kecil udah bisa bahasa Inggris. Kita nggak bisa, tapi mereka bisa ke sini. Mereka punya plus nilainya. Itu era globalisasi. Jadi saya bikin
Aduh takut banget. Terus saya berpikir, nanti anak saya bisa bersaing gak ya? Anak saya bisa menang gak ya? Dengan sebuah era globalisasi ataupun terus majunya sebuah generasi. Ada ketakutan, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan bukakan firman. Dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 kita akan belajar ini sangat powerful. Waktu saya takut saya dapatkan ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini bicara sebetulnya dari awal penciptaan sebuah manusia, seorang manusia. 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Tuhan. Supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Lihat, ini awal penciptaan Tuhan udah bilang bahwa aku akan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu serupa dan segambar oleh Allah. Punya karakternya Allah, punya potensinya Allah dalam dirinya. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa, supaya mereka menaklukkan bumi. Di situ disebut have a dominion. Mereka memerintah bumi. Manusia memang ditetapkan oleh Allah untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Itu firman Tuhan. Bayangin, ini generasi Amin, karena Adam. Tadi kan Abraham, ini Amin. Awal nih Adam diciptakan, Tuhan udah bilang, bahwa kamu diciptakan serupa dan segambar, kamu harus menaklukkan bumi. Kamu akan berkuasa di bumi. Bayangin, gimana Adam bisa menaklukkan bumi pada zaman itu? Kemampuan dia seperti apa generasi itu? Apakah dia sudah bisa pengeboran minyak lepas pantai? Belum punya dia. Kalau dia cuman mungkin areanya di Timur Tengah, bagaimana dia menguasai bumi yang ada di Indonesia pada waktu itu? Berapa lama dia harus jalan ke Indonesia dari Timur Tengah? Jalan dan gak tahu itu seperti apa. Lihat, Tuhan sedang bicara bahwa setiap generasi itu dikasih kekuatan dan kemampuan. Dikasih kekuatan dan kemampuan potensi Allah bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Setiap generasi Adam dikuasai oleh serupa dan segambar Allah sehingga dia bisa menaklukkan bumi generasinya di area dia saat itu. Generasi Z saat ini yang paling banyak. Mereka sangat adaptif. Mereka sangat melek teknologi. Betul. Gimana, siapa yang akan bisa menguasai bumi ini pada masa di mana teknologi sedang maju? Berarti Tuhan taruh potensi itu dalam generasi Z. Sehingga mereka akan bisa menguasai bumi, menguasai generasinya. Bisa menang dalam kehidupannya. Mungkin kita yang baby boomers yang aduh mau belajar sih tapi kayaknya lambat ya. Anak Gen Z lahir udah udah cepet gitu. Lihat ya, bahwa Allah menaruh potensi dalam setiap generasi. Kita diciptakan, ini dari awal Tuhan sudah bilang bahwa aku menciptakan kamu semua serupa dengan segambar dengan Allah. Untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Menaklukkan zamannya. Sekali lagi, nanti mereka yang akan berkuasa anak-anak kita dalam angkatannya. Setuju? Oleh karena itu berani percayakan sama anak-anak kita mulai mereka bisa menguasai kehidupan. Tapi nanti kita akan belajar apa yang harus kita tanamkan dari mereka sehingga mereka bisa menguasai bumi, bisa menguasai menaklukkan zamannya, yaitu firman dan Roh Kudus. Berani melepaskan, estafet harus dilepaskan, orang tua jangan dipertahanin, udah waktunya lepaskan. Anak-anak muda, kembangin dirimu supaya menjadi anak-anak yang bisa dipercaya oleh orang tuamu. Sehingga waktu estafet dilepaskan, kamu sudah pegang.
dan kamu akan melanjutkan kepemimpinan. Sekali lagi ya, generasi berbeda. Tapi Tuhan taruh sesuatu yang luar biasa dalam setiap generasi, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Generasi boleh terus berubah. Tuhan yang gak boleh berubah dalam hidupnya. Tuhan adalah Allah yang gak pernah berubah. Betul? Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan tetap sama. Kita jangan jadi orang yang tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya gak pernah mau berubah. Itu berarti gak mau belajar. Tuhan yang tetap sama. Generasi boleh berubah. Tuhan tetap sama. Tuhan yang sama yang saya sembah, dia akan menjadi Tuhan yang sama yang anak saya sembah. Tuhan yang sama yang akan disembah oleh cucu saya dan generasi demi ke generasi. Generasi berbeda, tapi bukan berarti nggak bisa bersatu. Betul kan? Saya belajar bahwa pelayanan generasi akan berhasil waktu setiap generasi itu tidak terputus. Tuhan akan menjadi Tuhan itu gak akan terputus dalam setiap generasi. Karena apa? Kalau itu sampai terputus, hubungan papa dengan anak terputus. Hubungan papa dengan engkongnya terputus. Hubungan terus ke bawah papa dengan anak cucu semua terputus. Maka kita akan dibilang dunia ini akan hancur. Kita buka di Maleaki. Maleaki, saya pernah sampaikan ini. Maleaki ini kitab terakhir sebelum Tuhan berhenti bicara selama 400 tahun. Ini sangat penting Tuhan bilang. Maleaki 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada hati anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau hati bapak-bapak tidak kembali terputus dengan hati anak-anak, maka Tuhan bilang, aku akan datang dan bumi akan musnah. Berapa hari ini, zaman sekarang ini, anak-anak yang rusak karena terputus orang tuanya gak berfungsi. Atau anak-anaknya terputus, tidak menghormati orang tuanya sehingga terputus. Sehingga akhirnya dibilang, bumi akan musnah. Kejahatan semakin meningkat. Tapi hebatnya Tuhan, dimulai perjanjian baru. Bukan di Matius tentang silsilah. Sebetulnya ini di Lukas 1 ayat 17. Firman yang sama yang Tuhan sampaikan. Tapi lihat artinya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar. Dan dengan demikian, lihat. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kalau hati bapak kembali kepada hati anak. Anak menghormati orang tuanya. Orang tua memberikan teladan kepada anaknya. Dibilang di sini apa? Maka aku sedang menyiapkan satu generasi yang layak menanti kedatangan Tuhan. Bumi gak akan hancur kalau hubungan antar generasi tetap bersatu. Berbeda setiap generasi. Tapi bukan berarti gak boleh bersatu dong. Perbedaan, saya bilang gini. Perbedaan itu wajar. Perbedaan itu masalah. Tapi itu hal yang wajar. Gini, dalam kita membangun hubungan dengan generasi kan pasti karena generasinya beda ya. Papa dengan anak atau engkong dengan cucu aja udah pasti berbeda. Pasti ada berbeda. Berbeda itu wajar. Itu masalah tapi wajar. Suami istri aja berbeda. Betul? Istri saya wanita, saya laki-laki, itu udah berbeda. Jangan yang sama itu gak boleh, itu tidak sesuai firman Tuhan. Berbeda, kadang-kadang point of view-nya beda, cara pandangnya beda. Masalah, tapi masalah itu bisa diselesaikan kalau ada yang namanya respect. Yang jadi masalah terbesar dalam membangun hubungan generasi adalah yang namanya kalimat sikap disrespect. Different is okay, wajar. Tapi kalau udah disrespect, gak akan pernah bisa. Papa ngajarin anaknya gak hormat anaknya. Lu anak kecil bisa apa? Kita sedang memutuskan hubungan. Anak kecil, papa tahu apa? Kita sedang memutuskan karena gak respect. Kalau ada saling menghormati, menghargai, pasti akan ada solusinya.
Saya ingat sebuah cerita sih, sebetulnya ini ceritanya cukup sudah lama juga. Tapi itu nempel dan waktu mempersiapkan ini keluar sebuah cerita yang sudah cukup lama. 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Diajarkan oleh dosen. Bicara gini, ada seorang baru lulus kuliah sarjana akuntansi dari sekolah bergengsi dari Australia. Dia pulang ke rumahnya, terus dia bantu toko papahnya di pasar becek. Bantu, dia datang, kemudian dia liatin semua pembukuan papahnya. Papahnya, kalau orang tua dulu suka ada kalender yang disobek ya. Tulis, si Acong punya bon 500. Si ini Akyao punya ini bon segini. Nanti mesti dikirim segini sobek. Di belakangnya ditulis segala macam. Anaknya perhatiin, dia baru pulang dari luar negeri. Lulusan akuntansi. Keren kan? Satu kali dia ngomong sama papa. Papa, nggak bisa begitu dong. Nggak bisa pakai cara kayak begitu. Gimana kita mau tahu berapa untung toko papa? Berapa sih sebetulnya kekayaan papa saat ini? Setelah papa kerja 30 tahun buka toko lebih. Berapa papa nggak bisa tahu semuanya. Nanti bisa papa lupa nih catat-catatnya. Betul nggak? Betul secara itu. Terus papanya dengan tenang panggil anaknya gini. Sini, namanya siapa? Hah? Namanya si Justin deh ya. Karena saya ngeliat si Justin. Justin sini. Kan Justin lulusan luar negeri Australia S1 akuntansi. Duduk sama papa. Kamu mau tahu berapa keuntungan papa setiap bulan? Berapa kekayaan papa saat ini? Berapa? Kamu mau tahu? Gini papa ceritain. Caranya gampang katanya. Oke, kamu coba hitung. Rumah kita ada berapa? Dia hitung, ada 3 Pak. Oke, yang kita tinggalin sekarang di Pondok Indah. Oke, misalnya gitu ya. Oke, terus yang kedua, iya itu yang kita kontrakin Pak, di mana? Di Villa Duta. Terus ada di kota, mana tuh kita punya? 3. Oke, coba kamu hitung, masing-masing berapa? Keluarlah angka. Terus kita punya mobil berapa saat ini? 5 Pak. Yes. Papa 1. Papa sih suka sama mama. Jadi aku 1, Koko 1, Cici 1, Ade suka pakai mobilnya mama. Jadi 5. Hitung mobilnya apa aja, kamu tahu kan berapa harganya, kamu hitung. Oke, dia hitungin. Dia hitung lagi semua. Oke. Terus si Koko 5 tahun lalu kuliah di mana? Lulusan Amerika Pak. S2. Oh, berapa tuh ongkos kuliah di sana? Dihitungin kira-kira. Si Cici lokal sih di Jakarta, tapi ongkosnya benar. Oke. Dia, kamu kuliah di Australia berapa? Dia catat lagi. Sampai adekmu sekarang lagi mana? Lagi di Inggris Pak, lagi kuliah. Oke. Catat. Udah, setelah semua udah dicatat, papanya cuman bilang gini. Kamu udah catat semuanya, kamu mau tahu berapa kekayaan kita saat ini? Semua itu kamu catat, dikurangin celana pendek dan kaos kutang. Karena waktu 35 tahun yang lalu saya datang dari mainland, saya datang cuman pakai celana pendek dan kaos kutang, saya memulai usaha ini. Dari sini saya bukan jelekin papa atau mama atau anaknya. Sebetulnya kan tujuannya anaknya bagus ya, supaya ada pencatatan yang rapi. Boleh dong pengetahuan yang baru dari anaknya untuk dikasih tahu. Kalau selama dia respect sama papahnya, dia bilang, "Pak, aku dapat pelajaran kayak begini. Bahwa harus dicatat kayak gini, Pak. Kalau ini bisa hilang, Pak, sobek, segala macam bisa hilang." Kalau papahnya juga punya mau diajar dan belajar, dia bisa bilang merespek anaknya, bagus nih anak disekolahin. Dia punya pengetahuan yang bagus, lebih baik. Kalau dia bilang, lu tahu apa, gue lebih pengalaman. Dia disrespect sama anaknya, gak akan pernah ketemu. Tapi kalau ada rasa hormat, rasa saling menghargai, itu pasti ada solusi. Sama dalam kehidupan kita bukan? Hubungan orang tua dengan anak.
Kalau orang tua menghargai anak sebagai generasi yang begitu mulia yang Tuhan siapkan, ada kekuatan. Demikian juga anak menghargai dan menghormati sebagai papa mamanya yang sudah membesarkan dia. Ada generasi yang memang waktu itu papanya di situ posisinya. Saling hormat, pasti akan ada hubungan yang gak terputus. Dan dibilang waktu hubungan itu tidak terputus, Tuhan sedang menyiapkan generasi yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, generasi yang layak. Dalam pekerjaan, kalau kita sebagai atasan, kalau kita anggap semua bawahan kita salah terus, nggak respect sama, nggak akan pernah ketemu. Atau bawahan juga selalu nganggap, ini bos mau ngambil untung terus dari gua, nggak pernah ada rasa hormat, nggak akan pernah ketemu. Sekali lagi, membangun hubungan, difference is okay, itu wajar. Masalah yang wajar yang bisa kita selesaikan. Tapi kalau udah disrespect, nggak punya rasa hormat, nggak akan pernah bisa hubungan itu bangun. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan terputus hubungan kita terputus. Nah, bagaimana bisa menyamakan setiap generasi ke generasi? Metode boleh berubah, cara boleh berubah, tapi prinsip nggak boleh berubah. Dibilang, aku adalah Tuhan generasi. Tuhan itu nggak berubah, itu prinsipnya tuh. Firman Tuhan itu tidak berubah, itu prinsipnya tuh. Generasinya boleh berubah, caranya boleh berubah, cara baca firman Tuhannya mungkin bisa berubah, tapi prinsipnya nggak pernah boleh berubah. Makanya saya suka banget dengan tema hari ini, Hari Nasional Anak Sekolah Minggu yang bilang gini, fill me with your spirit and your word, dengan firman. Sekali lagi, Tuhan gak boleh berubah. Dia harus jadi Tuhan atas generasi di bawah kita. Yang tadi dibilang, Tuhan papaku adalah Tuhan aku. Dia gak boleh berubah. Firman Tuhan yang mempersatukan. Firman Tuhan yang akan menolong bagaimana anak-anak bisa bersikap hormat kepada orang tua. Siapa yang ngajar? Lewat mana? Lewat firman Tuhan. Mau generasi apa juga, baby boomers, generasi X, generasi Y. Kalau mereka tahu firman yang mempersatukan mereka bilang mereka akan tetap hormat sama generasi mereka. Mereka akan tetap hormat kepada generasi di atasnya. Mereka akan tetap menghargai generasi di bawahnya. Karena apa? Firman Tuhan yang mengajarkan. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi terang, bagi jalan-jalan mereka. Ini yang betul. Firman Tuhannya gak boleh berubah. Cara metode mungkin saja bisa berubah. Belajar sekarang sudah pakai televisi. Gak harus selalu pakai papan tulis. Tapi yang diajarkan adalah Tuhan harus menjadi Tuhan atas hidupmu. Menjadi Tuhan atas setiap generasi. Firman Tuhan gak boleh berubah. Oleh karena itu doa saya sebetulnya waktu dapat tema ini. Saya tanya kepada Pastor Evi, tema bulan ini kan discipleship gitu ya. Terus tema Harnas apa? Fill me with your spirit and word. Ya saya berdoa lah. Dan ini yang Tuhan taruh. Doa saya, kita harus berdoa buat anak-anak kita. Buat keturunan-keturunan kita. Biar mereka dipenuhi oleh firman. Sehingga pada masa tuanya mereka gak akan kemana-mana. Mereka akan mendatangkan keuntungan pada masa tuanya. Kalau mereka dididik sesuai firman. Dan sekali lagi firman dan Roh Kudus gak bisa dipisahkan. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia yang akan menyertai kita kemanapun. Roh Kudus yang akan mengajar. Karena Roh Kudus gak akan pernah bicara yang lain. Selain bicara apa yang dia dengar dari Allah, yaitu kebenaran. Jadi ini doa kita. Karena sekali lagi, kalau sampai terputus, papa tidak berfungsi mengajar kepada anak. Bayangin, bukan cuma anak kita yang akan mendapatkan sesuatu yang gak baik. Tapi nanti akan kembali ke cucunya. Kembali ke cucunya. Karena terus berlarir sampai generasi. Oleh karena itu hari ini kita belajar. Kenapa kita perlu mengajar mereka firman Tuhan. 2 ayat terakhir saya undang pemusik. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, setiap generasi diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita, generasi saat ini maupun generasi di bawah kita. Karena firman Tuhan yang pertama, dia akan memberikan hikmat dalam kehidupan. Dia akan menuntun kita pada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Bagaimana anak-anak kita bisa mengenal Yesus? Melalui firman Tuhan yang mereka baca. Melalui firman Tuhan yang mereka dengar. Firman Tuhan akan mengajarkan mereka tentang kehidupan. Bagaimana kita hidup, bagaimana pikiran kita, bagaimana hati kita, perkataan kita, sikap dan tindakan kita. Firman Tuhan yang akan mengajar. Firman Tuhan akan menyatakan kesalahan. Dia akan menginsafkan kita. Standar kehidupan kita apa? Ya firman. Bahkan firman Tuhan dibilang akan melindungi kita. Anak-anak muda. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Mengajarkan attitude buat setiap generasi. Bagaimana generasi di bawah bisa hormat sama orang tua. Dengan berbagai macam kekurangan orang tua, tapi mereka bisa tetap firman, bisa tetap hormat. Waktu mereka diajar oleh firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengampuni papahnya yang mungkin atau menyakiti dengan firman Tuhan. Bagaimana orang tua bisa mengasihi anaknya yang mungkin suka berontak. Karena firman harus mengasihi bahwa generasi ini berharga di mata Tuhan. Karena hanya firman. Dan firman Tuhan akan mendidik kita pada kebenaran. Dan yang terakhir memperlengkapi kita dalam pekerjaan yang baik. Dan Roh Kudus, ayat terakhir, Yohanes 16 ayat 8, 13. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Fill me with your spirit and word. Penuhi saya Tuhan dengan roh-Mu dan dengan firman-Mu. Maka dari generasi demi generasi, dari angkatan demi angkatan, akan memberitakan pekerjaan Allah yang besar. Kalau tidak terputus, karena kita semua mau belajar, mau diajar. Perlu firman Tuhan, perlu Roh Kudus. Amin. Dan ini adalah doa kita sama-sama. Sekali lagi, mari saya encourage Bapak Ibu. Ajar, didik anak kita, penuhi dengan Roh Kudus. Guru-guru skala minggu punya program Ayo Baca Firman. Bantu mereka, ajari mereka untuk baca firman. Bahkan mereka bisa mengalami firman. Waktu kita mengalami firman, anak kita mengalami firman. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, anak kita dipenuhi Roh Kudus. Maka generasi ini yang akan menguasai, menaklukkan dunianya, menaklukkan bumi ini. Karena ada firman yang menjagai, firman yang memberikan kekuatan, dan Roh Kudus yang menyertai. Puji Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan. Terima kasih Tuhan. Yesus dalam hatiku. Biar dia jadi raja. Pertama atas hidup kita dan kepada generasi berikutnya. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Katakan dengan segenap hati.
Yesus, ku mengasihimu. Ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihimu. Katakan, Yesus, ku mengasihimu. Ini dari hati kami kepadamu Tuhan. Ku rindu akan firman-Mu. Ya, terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apakah kita mau berkomitmen sama-sama? Sebelum firman Tuhan ini selesai, saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara. Tapi ini adalah sebuah komitmen. Tuhan, saya mau. Yang pertama, Engkau akan jadi Raja, jadi Tuhan atas hidupku. Bahkan Engkau akan aku ajarkan. Aku kasih contoh buat generasi di bawahku. Engkau juga akan tetap jadi Tuhan atas generasi di bawahku. Atas anak-anakku, atas cucuku, semua. Sehingga setiap generasi akan bilang, Engkau adalah Tuhan. Kalau ada yang mau, boleh angkat tangannya bersama-sama. Saya mau. Saya mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Komitmen dari setiap kami. Mulai dari kami. Mulai dari kami Tuhan. Kami minta dipenuhi oleh firman-Mu. Kami mau suka akan firman-Mu Tuhan. Kami minta Roh Kudus penuhi kami. Kami gak bisa hidup kebenar tanpa firman-Mu, tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu saat ini, kepenuhan dari Roh Kudus turun di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak kami. Penuhi mereka dengan firman-Mu. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya waktu Engkau memenuhi mereka dengan firman. Waktu mereka penuh dengan Roh Kudus. Kemanapun waktu mereka pergi. Sekolah kemanapun, kuliah kemanapun, kami gak perlu takut. Karena mereka akan selalu bilang, Allah yang aku sembah itu sama seperti Allah yang papa mamaku sembah. Sehingga aku akan menghormatinya dan menghargainya. Roh Kudus akan selalu menyertai di dalam setiap perjalanan hidupku. Firman itu akan menjadi pelita dan terang bagi jalanku dimanapun aku berada. Terima kasih sekali lagi meteraikan firman Tuhan itu. Jadilah kehendak-Mu. Kami berdoa biar kami menjadi generasi-generasi yang gak putus hubungan. Di dalam nama Yesus sehingga gereja ini akan mempersiapkan satu umat yang layak menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.